Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang di podcast yang membahas tentang wawasan kebangsaan, peran ASN, dan bagaimana itu benar-benar hadir di tengah masyarakat. Hari ini kita akan ngobrol santai, tapi serius, tentang sesuatu yang sering kita jarang bayangkan. Praktik nyatanya, yaitu sistem administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia atau SANKRI. Nah, biasanya kalau dengar kata administrasi, langsung kebayang kantor, berkas, tempel, dan birokrasi yang panjang. Padahal di lapangan, terutama di pelabuhan perikanan, SANKRI itu hidup bergerak dan berdampak langsung ke keselamatan dan keamanan pelayaran. Hari ini sudah bersama dengan saya dua narasumber hebat yang sehari-hari bertugas sebagai ASN Syah Bandar di pelabuhan perikanan. Yuk, simak keseruannya. Kalau kita bicara tentang SANKRI, jujur saja ya Pak, kesannya tuh berat banget. Urusan tingkat tinggi, undang-undang, kebijakan, dan sebagainya. Tapi, di sisi lain, mas-mas sekalian, sehari-hari tugasnya di pelabuhan. Di tengah aktivitas kapal ikan, nelayan bongkar, kapal masuk dan keluar, ada pertanyaan sebenarnya. Apa sih hubungan administrasi negara yang besar itu dengan pekerjaan Mas Yusran di pelabuhan perikanan? Wah, justru di situ letak intinya, Mas. Kalau kita bicara tentang SANKRI, Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebenarnya kita sedang bicara tentang bagaimana negara itu bekerja dalam praktik sehari-hari. Negara itu bukan hanya presiden, menteri, atau gedung pemerintahan di ibu kota. Negara hadir sampai ke pelabuhan, sampai ke dermaga, bahkan sampai ke kapal-kapal nelayan yang hendak melaut. Dan di titik itulah peran Syah Bandar menjadi sangat strategis. Pelayanan Syah Bandar di pelabuhan perikanan bukan sekadar urusan perizinan. Ia adalah perpanjangan tangan negara untuk memastikan bahwa seluruh aktivitas pelayaran berjalan tertib, aman, dan sesuai aturan. Di sini negara hadir untuk menjamin keselamatan pelayaran, mencegah kecelakaan laut, menjaga keteraturan alur kapal, memastikan kegiatan perikanan berjalan sesuai ketentuan. Bayangkan kalau fungsi ini tidak ada, kapal berangkat tanpa kontrol, tanpa pemeriksaan, tanpa data yang jelas. Resiko kecelakaan meningkat pasti, potensi pelanggaran hukum terbuka, dan akhirnya yang dirugikan bukan hanya nelayan, tapi juga negara. Karena itu, fungsi pengawasan dan pengendalian ini bukan soal mempersulit, tapi soal melindungi. Jadi begitu, Mas. Karena SANKRI itu adalah instrumen agar negara hadir secara sah dan bertanggung jawab. Syah Bandar di pelabuhan perikanan menjalankan dua fungsi penting. Yang pertama, keselamatan atau safety. Yang kedua, keamanan atau security. Setiap izin yang kami keluarkan, seperti surat persetujuan berlayar atau SPB, itu bukan sekedar formalitas saja. Itu adalah bentuk tanggung jawab negara terhadap kapal, awak kapal, dan aktivitas di laut. Bayangkan, kalau ada kapal berangkat tanpa administrasi yang jelas, lalu terjadi kecelakaan di laut, negara akan kesulitan memberikan perlindungan hukum, bantuan logistik, bahkan proses pencarian dan penyelamatan. Jadi, administrasi negara itu sebenarnya bentuk perlindungan negara terhadap warganya. Oh, jadi gitu, Bang Didi. Iya sih, padahal dulu kan kita sering dengar nih istilah birokrasi itu ribet, penuh kertas, harus ke meja, baru kayak, aduh banyak banget lah pokoknya. Nah, sekarang bagaimana sih transportasi pelayanan Syah Bandaran dalam kerangka administrasi negara modern? Coba dong Bang Yusran, jelasin. Sekarang kita sudah masuk era digital, Mas. Dalam SANKRI modern, kita mengenal konsep e-government. Di pelabuhan perikanan, pelayanan sudah mulai terintegrasi dalam sistem digital. Prosesnya sekarang seperti laporan kedatangan kapal, penerbitan SHTI, verifikasi dokumen, penerbitan SPB, bahkan teknis dan notis, yang terintegrasi dalam satu sistem yang bernama Teman SPB, yang dimana aplikasi ini adalah pintu digital bagi pelayanan kesebandaran di pelabuhan perikanan, yang nantinya semua data terekam dalam satu sistem atau database. Ini sangat penting untuk traceability atau ketertelusuran hasil tangkapan ikan. Kenapa penting? Karena dunia internasional, terutama pasar ekspor, sangat memperhatikan legalitas dan asal-usul ikan. Begitu, Mas. Oh, begitu ya, Mas Yusran. Boleh juga jawabannya. Bagus, bagus. Kalau dari pengalaman Mas Didi sendiri di lapangan,
dengan adanya sistem digital ini yang tadi disebutkan sebagai teman SPB, apakah itu menjadikan pengurusan semua administrasi yang berhubungan dengan pelayaran itu makin mudah atau masih terasa menantang? Mungkin bisa dijawab, Bang Didi. Jadi Mas Orfa, secara umum jauh lebih baik dan lebih transparan sekarang ya. Dengan integrasi data pusat dan daerah, prosesnya jadi lebih cepat dan jelas. Tapi ada tantangannya nih Mas Orfa. Misalnya sistem down baik di pusat ya kan. Kemudian jaringan internetnya kurang stabil. Makanya ke depannya kita fokus pada konsep satu data yang terintegrasi secara sistem nasional. Tapi yang penting diingat, digitalisasi itu hanyalah alat. Jiwa Sankri itu adalah koordinasi dan integrasi antar instansi. Gitu loh Mas Orfa. Oh, saya tadi mikirnya gini nih Bang Didi. Pas Orfa nanya kayak gitu, gimana ya nanti jawabannya? Sebenarnya ini menarik banget ya. Seringkali kan orang berpikir tuh administrasi itu hanya tentang urusan perkantoran. Padahal, seberapa besar sih dampaknya terhadap kedaulatan negara kita di laut? Gimana Mas Yusran? Menurut Mas Yusran? Dampaknya sangat besar loh Mas Uga. Dunia internasional melihat Indonesia dari dokumen dan sistem administrasinya. Kalau administrasi kita tidak rapi, ikan kita bisa dicap sebagai ilegal, unreport, unregulated fishing. Akibatnya, ekspor ditolak, harga ikan jatuh, ekonomi nelayan terdampak, pasti. Jadi Syah Bandar bukan hanya petugas administrasi, tapi juga garda depan kedaulatan ekonomi maritim Indonesia. Oh, begitu ya Mas Yusran. Menarik, menarik, menarik. Dari tadi kan kita membahas terkait kesiapan di pelabuhan perikanan kan. Ini terkait masih dengan instansi kita. Nah, di sini yang saya ingin tanyakan kembali ke Mas Didi ya. Dengan adanya sistem digital ini, berarti kita sudah, menurut Mas Didi sendiri, kita sudah menuju ke smart government atau belum? Mungkin bisa untuk ditanggapi Mas Didi. Jadi betul sekali, Mas Orfa. Kita sudah menuju smart government. Manfaatnya nyata loh di dalam pelayanan kita. Yang pertama tuh, adanya kecepatan dan efisiensi. Itu pemilik kapal bisa mengurus SPB kapan saja dan di mana saja. Kemudian yang kedua, terkait integrasi data, petugas tuh bisa mengecek masa berlaku izin, riwayat pelanggaran tanpa harus mencari secara manual gitu loh Mas Orfa. Kemudian secara transparansi dan akuntabilitas. Itu semua pelayanan PNBP dilakukan melalui e-billing atau perbankan. Yang artinya dalam pelayanan kita tuh bisa lebih cepat, lebih transparan, dan minim penyimpangan. Begitu tuh Mas Orfa. Wah, kayaknya ini penjelasan dari Mas Didi dan Bang Yusran sangat mendetail dan jelas ya. Tapi kan dari semua hal yang kita pahami dari penjelasan Mas Yusran ini dengan Mas Didi, tentu ada tantangan lah. Kalau di lapangan tuh tantangan terbesar apa sih yang sering Mas Yusran hadapi? Tantangan terbesarnya Mas Uga adalah edukasi masyarakat, Mas. Kadang nelayan menganggap Syah Bandar itu terlalu cerewet, padahal semua pemeriksaan itu untuk keselamatan mereka sendiri. Negara tidak ingin ada nelayan yang melaut, tapi tidak bisa kembali. Hanya karena hal teknis yang sebenarnya bisa kita cegah. Jadi PR terbesar kami nih Mas Uga, Mas Orfa sebagai Sabandar ke depannya di lapangan, yaitu tidak henti-hentinya kami mensosialisasikan tentang keselamatan pelayaran. Gitu tuh Mas. Oh, begitu Mas Yusran sama Mas Didi. Oke, berarti cukup menjadi tantangan tersendiri untuk Syah Bandar ya Mas ya. Nah, kelak mungkin dari tantangannya itu mungkin kita paham lah seberapa besar tantangan yang Mas Didi dan Mas Yusran hadapi. Nah, jadi di sini, nah pastikan dari semua pekerjaan itu kita di lapangan, kita berhadapan langsung dengan masyarakat, kita berhadapan langsung dengan para nelayan, dengan eh, pengurus kapal dan segala macam itu pasti ada godaan yang tidak gampang tuh untuk Mas Didi dan Mas Yusran hadapi. Nah, boleh kasih tahu nggak Mas, kira-kira bagaimana Mas Didi dan Mas Yusran menjaga integritas sebagai aparatur negara dalam menghadapi pekerjaan Mas Didi dan Mas Yusran?
menghadapi godaan itu yang pertama ya kita pegang teguh kode etik dalam Sankri. Kuncinya transparansi, sistem digital, kemudian akuntabilitas. Dengan sistem online, ruang untuk penyimpangan semakin sempit. Kemudian kita harus bangga melayani bangsa dengan data yang jujur. Seperti itu kira-kira. Tentu dengan selalu bersyukur dan menjaga integritas, insya Allah akan menjauhkan kita dari godaan. Bekerja melayani masyarakat tanpa pamrih adalah salah satu keteguhan hati untuk menghindari manipulasi dan menciptakan pemerintahan yang cerdas dan bermartabat. Masya Allah, Mas Yusran. Jadi sebelum kita akhiri nih, saya mau minta dong satu kalimat penutup dari obrolan kita yang cukup alot dan panjang ini dari masing-masing narasumber. Boleh dong Mas Yusran dan Mas Didi, kasih dong satu kalimat penutupnya. Ya, satu kalimat penutup perjumpaan kita hari ini, yaitu administrasi rapi, pelayanan pasti. Mantap, mantap Mas Yusran. Boleh dong Bang Didi. Oke, satu kalimat penutup ya dari saya. Pahami aturannya biar tenang kerjanya. Wih, mantap. Wah, sangat menarik untuk dibahas di podcast kali ini. Sangat mengedukasi untuk kita semua yang mungkin tidak tahu, mungkin belum tahu terkait administrasi negara yang ada di Pelabuhan Perikanan, yang ada di Siap Bandar Perikanan seperti apa. Di sini kita sudah ya sedikit mengerti dan paham apa saja yang Sankri itu ternyata berkaitan ya dengan Siap Bandar Perikanan. Mungkin begitu dan mungkin kita cukup sampai di sini. Terima kasih untuk Mas Didi dan Mas Yusran atas sharing-sharingnya hari ini. Dari obrolan ini kita belajar bahwa negara hadir di Pelabuhan Perikanan melalui Siap Bandar Perikanan untuk memastikan administrasi negara bagi nelayan kecil dan pelaku perusahaan perikanan tetap berjalan untuk menjamin keselamatan dan keamanan pelayaran. Terima kasih untuk mendengarkan podcast ini. Saya Jeremy Orvala dan Respati dan rekan saya Andi Muhammad Anugrah Rizal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.